Selamat malam, dengan saya Maria Ramdhaladi. NIM saya 220201070608. Saya dari kelas MJ201. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester tentang pasar dan lembaga keuangan. Dan tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, siaran pers, OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Pasar dan lembaga keuangan, peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Pengetatan kebijakan moneter global secara umum terus berlanjut. Bank Sentral Global utama mensinyalkan puncak kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dan panjang. Bank of Japan dalam kurung BOJ atau BOCJ juga mulai memperluas rentang fluktuasi obligasi pemerintah Jepang dalam kurung JGB 10 Y yang dinilai pasar sebagai langkah permulaan normalisasi kebijakan ke depan. Sementara itu, pemerintah Tiongkok mulai melakukan pembukaan kembali ekonominya dari kebijakan zero COVID yang diperkirakan akan meningkatkan inflasi di Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan. Perkembangan tersebut mendorong indikator perekonomian global secara umum dalam tren melemah. Sejalan dengan dinamika perekonomian global, indikator perekonomian domestik terkini menunjukkan kinerja ekonomi nasional mulai mengalami moderasi, tetapi masih di level yang cukup baik. Terlihat dari neraca perdagangan yang terus mencetak surplus atau surplus. Purchasing Manager Index dalam kurung PMI atau PMI. Manufaktur yang masih berada di zona ekspansi dan indikator konsumsi masyarakat yang tetap tumbuh positif. Nah, perkembangan pasar modal. Saham pasar hingga 30 Desember 2022 melemah 3,26%, MTD ke level 86.850,62 dengan non-residen mencatat outflow sebesar 20,91
triliun MTD rupiah. Secara YTD, IHSG tercatat menguat sebesar 4,09% dengan non-residen membukukan non-buy sebesar 60,58 triliun rupiah. Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 0,82% MTD dan 3,60% YTD ke level 344,78 untuk pasar obligasi. Dana masuk investor non-residen tercatat sebesar 236,57 miliar dalam kurung MTD atau 199,51 triliun miliar rupiah YTD di pasar SBN non-resident. Inflow 25,43 triliun rupiah MTD sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 51,30 BPS di seluruh tenor dengan non-residen sebesar 128,98 triliun rupiah. Lebih lanjut kinerja reksadana mengalami penurunan pointer dari penurunan nilai aktiva bersih dalam kurung NAB sebesar 1,47% dalam kurung MTD di 504,62 triliun rupiah dan mencatat net redemption sebesar 0,76 triliun rupiah dalam kurung MTD secara YTD, NAB turun sebesar 12,76% dan masih mencatat net redemption sebesar 79,11 triliun rupiah. Minat untuk penghimpunan dana dan pasar modal hingga 30 Desember 2022 masih terjaga tinggi, yaitu sebesar 267,73 triliun rupiah dengan emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Di pipeline masih terdapat 84 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar 81,41 triliun rupiah yang diantaranya merupakan rencana IPO yang akan
yang dilakukan oleh emiten baru sebanyak 58 perusahaan. Sedangkan untuk penggalangan dana pada securities crowdfunding dalam kurung SCF yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM telah terdapat 14 penyelenggaraan yang telah mendapat izin dari OJK dengan 337 penerbit 136,779 pemodal dan total dana yang dihimpun sebesar 721,84 miliar. Di tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan tonggak baru bagi industri. Dukung kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan saluran distribusi terutama secara digital. Pengurangan pertumbuhan investor sebesar 37,68% dalam kurung YoY atau year of year. Perkembangan sektor perbankan di Indonesia. Perbankan kredit pada November 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,16% year-over-year atau year over year. Utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,15% year-over-year atau year over year, sementara kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 11,27% dan 9,10%. Adapun secara MTM, nominal kredit perbankan naik sebesar 13,98 triliun rupiah menjadi 6,347,5 triliun rupiah. Sementara itu, dana pihak ketiga dalam kurung DPK pada November 2022 tercatat tumbuh 8,78% year menjadi 7,974 triliun rupiah, utamanya mendorong peningkatan tabungan dan deposito. Likuiditas industri perbankan pada November 2022 dalam level yang sangat memadai dengan rasio likuiditas yang terjaga. Rasio alat likuiditas non-core deposit dalam kurung BL atau NCD dan alat liquid strip
DPK dalam kurung ELDPK masing-masing sebesar 134,97% dalam kurung Oktober 2020, 130,17% dan 30,42% dalam kurung Oktober 2022, 29,46%, jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50% dan 10%. Resiko kredit terus menurun dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,75% dalam kurung NPL gross 2,65%. Di sisi lain, COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatat penurunan sebesar 13,27 triliun menjadi 499,87 triliun rupiah. Nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah dalam kurung Oktober 2022, 2,53 juta nasabah. Posisi devisa neto dalam kurung PDN November 2022 tercatat sebesar 2,05%, jauh di bawah threshold 20%. Kapital ADHC ratio dalam kurung CAR industri perbankan tercatat meningkat menjadi 25,49% dari posisi Oktober 2022 yang sebesar 25,08%. Perkembangan sektor IKNB atau IKNB. Pada sektor IKNB, akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan November 2022 mencapai 280,24 triliun atau tumbuh sebesar 0,44% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Demikian pula halnya dengan akumulasi premi asuransi. Umumnya tumbuh sebesar 14,08% YoY selama periode yang sama, sehingga mencapai 106,91 triliun rupiah per November 2022. Namun demikian, akumulasi premi asuransi jiwa terkontraksi sebesar
sebesar 6,45% YoY dibandingkan periode sebelumnya dengan nilai sebesar 173,33 triliun rupiah per November 2022. Nilai piutang pembiayaan tumbuh 12,98% YoY pada November 2022 menjadi sebesar 400,9,5 triliun rupiah, didukung pembiayaan investasi masing-masing tumbuh sebesar 32,8% YoY dan 23,1% YoY. Profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjadi non-performing financing dalam kurung NPF tercatat turun menjadi sebesar 2,48% dalam kurung Oktober 2022, 2,54%. Sedangkan sektor dana mengalami pertumbuhan aset sebesar 5,08% YoY dengan nilai aset mencapai 341,87 triliun. Kinerja fintech peer-to-peer dalam kurung P2P lending pada November 2022 masih mencatat pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 72,7% YoY dan meningkat sebesar 0,96 triliun rupiah dibandingkan posisi per Oktober 2022 menjadi 50,30 triliun rupiah. Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat dalam kurung TWP 900 tercatat menurun menjadi 2,83% dalam kurung Oktober 2022, 2,90%. Namun demikian, OJK mencermati tren peningkatan risiko kredit dan penurunan kinerja di beberapa fintech P2P lending. Sementara itu, permodalan di sektor IKNB terjaga dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk-based capital dalam kurung RBC sebesar 479,88% dan 324,34%. Di perkembangan edukasi dan perlindungan konsumen. Dalam rangka mewujudkan masyarakat keuangan Indonesia yang cerdas, OJK berkomitmen untuk terus melaksanakan
melaksanakan proses keuangan secara asif, baik secara tatap muka, offline, maupun online melalui Learning Management System LMS dan media sosial. Sepanjang tahun 2022, OJK telah melaksanakan 1,897 edukasi keuangan yang menjangkau 9,1 juta orang peserta. Selain itu, sikapi uangmu sebagai saluran media komunikasi berupa mini sheet dan aplikasi yang khusus 9 konten terkait edukasi keuangan pada masyarakat secara digital. Telah mempublikasikan konten edukasi keuangan sebanyak 404 konten dengan jumlah pengunjung sebanyak 2,2 juta penonton. Edukasi keuangan juga dilakukan melalui talk show radio sebanyak 84 kali, program Kepiar Safari Ramadan, kegiatan literasi keuangan Indonesia terdepan like it, Pekan Investor Dunia, serta rangkaian kegiatan santri cakap literasi keuangan syariah Sakinah. OJK juga terus mengoptimalkan peran 482 tim percepatan akses keuangan daerah tadi yang terbesar di 34 provinsi. Sepanjang tahun 2022, TPE tadi telah melaksanakan 1.360 program kerja, yaitu antara lain program kredit pembiayaan melawan retainer KPMR yang telah menjangkau 984.000 debitur dengan nilai pinjaman. Program satu rekening satu pelajar kejar yang menjangkau 52,4 juta rekening dengan total nominal 29,2 triliun. Program simpanan mahasiswa dan pemuda SIMUDA dengan total 584.000 rekening dengan nilai nominal 1,8 triliun dan program bisnis matching lainnya. Sementara itu, sampai dengan 30 Desember 2022, OJK telah menerima 315,8
783 layanan, termasuk 14,764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3,018 pengaduan yang masuk ke dalam LEBS SJK. Dari paduan tersebut sebanyak 7.419 merupakan pengaduan sektor pemasaran. 7,252 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal. Sepanjang Januari-September 2022, OJK juga telah mengumpulkan 17,960 iklan sektor jasa keuangan, dan menemukan 426 iklan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, OJK telah mengeluarkan surat pembinaan dan perintah penghentian pencantuman materi iklan kepada PUJK yang materi iklannya belum sesuai dengan ketentuan. Perkembangan kebijakan di sektor jasa keuangan. Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, ketahanan, memperkuat industri jasa keuangan, dan meningkatkan keuangan dan dalam pemulihan perekonomian nasional. OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur pada tahun tersebut, meliputi area kunci yang terjadi dari A. Mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilisasi sektor jasa keuangan. 1. OJK tetap mempertahankan beberapa kebijakan terkait menjaga volatilitas pasar dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih berpotensi menekan kinerja pasar modal domestik. 2. OJK meminta agar LJK senantiasa menjaga ketahanan permodalan dan tingkat likuiditas yang mencukupi untuk dapat mengantisipasi ledakan ekonomi di masa yang akan datang.
Antara lain dengan kebijakan optimalisasi pembagian eh, dividen dan peningkatan pencadangan termasuk terhadap sektor-sektor yang kebijakan kebijakan lak, laksasi berakhir pada Maret 2023. Jika menyingkapi kondisi pasar yang kondisi pasar yang masih berfluktuasi, OJK meminta perusahaan asuransi untuk menjalankan strategi investasi secara prudent dengan dilengkapi kajian yang komprehensif dan analisis fundamental dalam menentukan valuasi atas aset investasi tertentu, khususnya yang ditransaksikan di pasar modal. Selain itu, perusahaan asuransi diminta untuk menjalankan praktik peminjaman secara hati-hati dan menghindari praktik persaingan usaha secara tidak sehat dalam bentuk perang tarif, sehingga besaran premi dikenakan kepada pemegang polis sesuai dengan tingkat risiko asuransi yang ditanggung atau dikelola oleh perusahaan asuransi. OJK juga memastikan efektivitas penerapan peraturan OJK nomor 28 strip POJK 05/2020 tentang tingkat kesehatan keuangan non-bank dalam kurung LJKNB yang menitik beratkan pada penelitian tingkat kesehatan perusahaan asuransi komprehensif, yaitu berdasarkan indikator kuantitatif dalam kurung tingkat permodalan dan profitabilitas dan indikator kualitas. Dengan penerapan prinsip-prinsip corporate governance dan efektivitas manajemen risiko, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. 1. Pada tahun 2022, pada tahun 2022, OJK telah menerbitkan kebijakan terkait ketentuan kehati-hatian untuk mendukung program pencatatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam kurung KBL, BB, serta pengembangan industri hulunya dalam kurung industri baterai, industri charging station, and industri komponen, baik bidang perbankan,
IKNP dan pasar modal. Kebijakan tersebut diantaranya insentif bagi penyediaan dana kepada debitur untuk produksi dan konsumsi. KBL, BB berupa A. Relaksasi bobot risiko ATM aset yang dibahas untuk kredit pembiayaan menjadi 50% yang diperpanjang hingga 30 Desember 2000. Ya. B. Relaksasi penilaian kualitas kredit pembiayaan dan batasan maksimum pemberian kredit pembiayaan dalam kurung PMPK atau strip BNPB. C. Untuk uang muka untuk pembelian KBL BB dapat diterapkan paling rendah sebesar 0% atau 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan dengan tetap memenuhi ketentuan dalam POJK 35/2018 dan POJK 10/19 serta untuk asuransi industri penempatan tarif premi kontribusi serta pengenaan risiko sendiri. Deductible dapat diterapkan yang lebih rendah dari batas minimum sebagai diatur dalam surat edaran OJK nomor 6 COJK nomor 05/2017. 2. Sebagai langkah proaktif OJK dalam mendukung pemulihan ekonomi terutama yang menangani bencana. Sebelumnya OJK telah menerbitkan panduan dari sisi perkreditan atau pembiayaan perbankan untuk membantu keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku dalam kurung PMK pada sapi. Selanjutnya, OJK telah menerbitkan peraturan OJK nomor 19 mempertahankan tahun tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana dan akan segera mempatahkan kebijakan terkait perlakuan khusus bagi para debitur dan LJK yang melaporkan bencana di Kabupaten Cianjur sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 3. Di sisi lain, dalam rangka mengatasi scaring effect akibat pandemi
serta menjaga fungsi intermediasi. OJK mengeluarkan kebijakan yang mendukung segmen sektor industri dan daerah tertentu dalam kurung target yang memerlukan periode relaksasi, restrukturisasi, kredit atau pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai dengan 31 Maret 2024, yaitu segmen UMKM, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil dalam kurung DPT, serta industri alas kaki. Restrukturisasi stimulus kebijakan secara terarah juga berlaku untuk industri perusahaan pembiayaan. Penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. 1. OJK terus memperkuat pengaturan yang mendukung akselerasi transformasi digital dan ketahanan perbankan teknologi. Sebelumnya, menerbitkan peraturan OJK Bank Umum yang mengakomodir bank digital dan pengaturan OJK tentang penyelenggaraan umum yang memberikan ruang inovasi bagi produk dan layanan digital. Pada tahun 2022, OJK menerbitkan BOJK nomor 11 BOJK 03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum dalam kurung BTIB. 2. Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital banking Indonesia, OJK akan mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ketahanan dan keamanan cyber bagi bank umum. Risiko yang ditimbulkan oleh ancaman cyber dan insiden cyber berpotensi meningkat seiring dengan pemanfaatan AI pada skala yang lebih besar. Bank dituntut untuk dapat menjaga keamanan sistem elektronik yang dimiliki dari serangan cyber, namun juga perlu memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan memulihkan keadaan pasca kejadian insiden cyber. Di pasar modal, e-biro administrasi efek next generation dalam kurung EBAI next G
yang merupakan sistem pelaporan elektronik efek Warkat BAI oleh GSIAI selaku konsorsium sentral. Sebagai pengembangan dari versi sebelumnya akan live di akhir tahun 2022 dengan implementasi sistem EPAF Next-G diharapkan proses dan koordinasi data dan informasi pemegang efek Warkat menjadi lebih sederhana dan efisien sehingga memperkuat pengawasan kepemilikan efek yang masih berbentuk Warkat. 4. OJK menginisiasi pengembangan sistem informasi. 4. Daftar efek syariah dalam kurung SIDAS untuk percepatan dan otomasi proses bisnis. Penyusunan daftar efek syariah dalam kurung DES yang taat ini dilakukan secara manual dengan pelaksanaan piloting di semester 1 2023. SIDAS mengintegrasikan data, laporan keuangan, dan informasi emiten yang diinput melalui SPA IDX Next dengan sistem informasi pasar modal. Untuk mendukung implementasi SIDAS, OJK akan menerbitkan kebijakan COJK penyimpanan informasi oleh emiten dan perusahaan publik EPP dalam rangka penyusunan daftar efek syariah sebagai landasan hukum. Pengisian form SIDAS oleh FPP. 5. Dalam rangka memberikan wadah bagi perusahaan rintisan dan perusahaan berkapitalisasi pasar tinggi memiliki modal dan menggunakan ekosistem digital, sekaligus memberikan perlindungan investor melalui pemberian notasi khusus, dan telah diimplementasikan papan New Economy. Selanjutnya, di 2023 akan diimplementasikan papan pemantauan khusus di upaya pengawasan khusus oleh bursa efek atas saham yang memenuhi kriteria tertentu seperti going concern, sekaligus memberikan awareness tambahan bagi investor. 6. Di IKNB, OJK melakukan penguatan regulasi
untuk kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan produk atau layanan asuransi terutama secara digital. Hal ini mencakup penyempurnaan ketentuan untuk mengoptimalkan sinergi antara perusahaan asuransi dengan badan usaha selain bank atau dalam kurung PUSP dan meningkat penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk asuransi. Selain itu, penyempurnaan ketentuan juga dilakukan di sisi layanan keperantaraan asuransi secara digital serta mitigasi risikonya. 7. OJK melakukan peningkatan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia dalam kurung SDM sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, berdaya saing global guna mendukung kinerja industri jasa keuangan. Di industri pengelolaan investasi terus dilakukan penguatan tata kelola pelaku industri dan upaya melindungi investor. 2022 telah diterbitkan Peraturan OJK nomor 17 strip POJK 04/2022 tentang pedoman perilaku manajer investasi. Anggaran misconduct dalam melakukan keputusan investasi, melakukan transaksi efek, melakukan pemasaran produk investasi, keterbukaan informasi produk investasi. Selanjutnya, 2023 akan dilakukan penguatan lebih lanjut melalui penyempurnaan tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, antara lain dengan memberikan ketentuan tata kelola, penyelesaian redemption dengan aset dalam kurung in-kind settlement dan likuidasi reksadana, penegasan ketentuan atas penerapan multi kelas dalam reksadana dan penggunaan pembayaran digital dalam transaksi reksadana. 4. Selain itu, OJK di 2022 juga melakukan penguatan pada industri fintech, B2B lending dengan melakukan penyempurnaan pengaturan untuk mengakomodasi perkembangan industri, di antaranya penyesuaian mengenai ketentuan permodalan untuk pendirian serta pengaturan
operasionalisasi lainnya. 5. Untuk mempertegas kedudukan dan mekanisme OJK dalam melakukan pengawasan ASABRI. OJK sedang menyusun kerangka pengaturan terkait sebagai landasan hukum pengawasan dan melindungi kepentingan para pihak. 6. OJK juga meminta perusahaan asuransi untuk melakukan monitoring terhadap kinerja tenaga pemasar atau agen asuransi, khususnya dalam hal kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada calon nasabah secara lengkap, benar, dan jelas mengenai manfaat dan risiko produk asuransi, terutama untuk produk asuransi yang tergolong kompleks, seperti halnya produk asuransi unit-link. 7. Di samping itu, OJK juga meminta perusahaan asuransi untuk segera melakukan registrasi ulang produk asuransi unit link sehingga produk dimaksud nantinya sejalan dengan ketentuan yang berlaku di dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan 5/C OJK 05/2022 tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dalam kurung PAID, khususnya dalam hal pemasaran dan yang dilakukan secara prudent, fair, dan transparan. 8. Untuk mengantisipasi agar kejadian kasus penipuan berkedok investasi yang menjerat korban mahasiswa dan masyarakat umum tidak terulang, OJK meminta LJKNB untuk lebih prudent dalam menyalurkan pembiayaan pinjaman paling sedikit melalui peningkatan kualitas KYC, khususnya verifikasi untuk mengenali lebih mendalam calon nasabah, melakukan proses analisis atau credit scoring dengan lebih akurat untuk memastikan kemampuan customer dalam mengembalikan pembiayaan atau pinjaman, meningkatkan ketajaman deteksi dalam proses akuisisi yang tidak normal, misalnya banyaknya calon customer melakukan pengajuan pembiayaan atau pinjaman secara bersamaan dengan profil yang seragam. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. 1.
OJK telah mela- OJK telah melaksanakan survei nasional literasi dan inklusi keuangan dalam kurung SNLIK keempat pada 2022 dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program serta pemetaan tingkat literasi dan inklusi keuangan berdasarkan hal SNLIK 2022. Tingkat literasi keuangan Indonesia meningkat menjadi 49,68% 2019 dalam kurung 2019 38,03% dan tingkat inklusi keuangan naik 85,10% 2019, 76,19%. Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan melalui program edukasi keuangan yang keuangan. OJK meluncurkan mobil sarana informasi mobil literasi dan edukasi keuangan atau simulate edutainment untuk melakukan program edukasi keuangan di seluruh wilayah Indonesia melalui seni dan budaya. 3. Guna memperluas jangkauan penerima manfaat program edukasi keuangan sampai ke wilayah pedesaan, OJK akan melaksanakan cakap keuangan berupa training of trainer dalam kurung TOT kepada perangkat desa maupun ibu PKK untuk menciptakan narasumber sebagai agen edukasi keuangan sampai ke desa. 4. OJK akan terus menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan dengan melaksanakan edukasi keuangan yang lebih terarah dan berkelanjutan. OJK mendorong transformasi digital edukasi keuangan melalui pemanfaatan Learning Management System dalam kurung LMS, edukasi keuangan dan mengintensifkan penggunaan dengan menjalin aliansi strategis dan dengan kementerian, lembaga, dan stakeholder. Baik. 5. OJK juga akan melaksanakan affirmative action dengan mengintensifkan edukasi keuangan kepada vulnerable group, yaitu kelompok perempuan, masyarakat pedesaan, dan masyarakat di daerah. 3T dalam kurung terluar, dan terdepan.
OJK juga akan merevisi merevisi peraturan OJK tentang literasi dan inklusi keuangan untuk mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. 6. Pada 2022, OJK juga telah memperkuat pengaturan perlindungan konsumen yang seimbang melalui penerbitan pengaturan peraturan OJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Sejalan dengan hal itu, OJK juga terus memperkuat pengawasan market conduct melalui penguatan struktur organisasi dan sumber daya manusia serta penambahan aspek dan jumlah objek pengawasan market conduct. OJK telah mendorong perusahaan asuransi untuk dapat mengoptimalkan fungsi internal dispute resolution sehingga konsumen dapat segera ditangani dan terselesaikan dengan baik dalam rangka mencegah potensi risiko reputasi terhadap sektor industri asuransi nasional. 8. OJK terus berupaya untuk meningkatkan awareness terkait investasi dan kegiatan pasar modal yang sehat serta masyarakat melalui literasi dan edukasi berkelanjutan. Pada 2022, OJK telah melakukan 202 kegiatan sosialisasi terkait pengetahuan dan kebijakan pasar modal. 16 sosialisasi terkait sistem informasi, serta 5 sosialisasi dan edukasi pasar modal terjadi di 5 wilayah. F. Upaya enforcement penegakan hukum. 1. OJK akan melakukan enforcement atas ketentuan terkait kewajiban perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam kurung konvensional dan syariah untuk memiliki aktuaris perusahaan dalam kurung appointed actuary sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan peraturan OJK Nomor 67 POJK 05/2016 mengenai perizinan di industri asuransi. 2. Di bidang pasar modal, OJK telah melakukan
210 tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan teknis dan pemeri- pemeri- pemeriksaan kepatuhan kepada seluruh pelaku industri pasar modal. Penyelesaian 29 kasus penanganan pengaduan investor dari 46 kasus yang disampaikan kepada OJK. Penyelesaian 54 pemeriksaan dari 162 kasus mengelola investasi, transaksi dan perdagangan saham, lembaga efek, emiten dan perusahaan publik, serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal dan penerbitan 19 perintah tertulis untuk melakukan tindakan tertentu sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undang di bidang pasar modal. Di samping itu, sampai dengan 28 Desember 2022, OJK telah menetapkan 1 juta 057 surat sanksi yang terdiri dari 1 sanksi profesi, 3 sanksi pencabutan izin, 13 sanksi pembekuan izin, 89 sanksi peringatan tertulis, dan 951 sanksi administration dengan jumlah denda seluruhnya sebesar 151,09 miliar rupiah. 3. Terkait pemenuhan ketentuan modal inti bank umum di akhir 2020 dan OJK akan secara tegas menegakkan ketentuan yang berlaku dan telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan prosesnya berjalan baik. Dalam rangka melaksanakan fungsi penyidikan, tindakan pidana dan sektor jasa keuangan sepanjang 2020, OJK telah menyelesaikan sebanyak 20 perkara yang terdiri dari 18 perkara perbankan dan 2 perkara IKNB. Di sisi pemberantasan pinjaman online ilegal dan investasi ilegal, OJK bersama 11 kementerian, lembaga dan melanjutkan kolaborasi dalam wadah forum koordinasi Satgas Waspada Investasi SWI pada bulan Desember telah melakukan penindakan terhadap 80 pinjaman online ilegal, 9 entitas investasi ilegal, dan 9 entitas gade ilegal, sehingga sepanjang 2022 telah melakukan penindakan terhadap
terhadap 698 pinjaman online ilegal. 106 entitas investasi legal dan 91 entitas gadai ilegal. 6. OJK akan melakukan penguatan SWI atau SWI baik secara kelembagaan maupun infrastrukturnya dengan rencana membuka paspor pengaduan investasi ilegal dan pinjol ilegal di setiap kantor regional kantor OJK yang akan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi terkait waspada investasi ilegal dan penanganannya juga dilakukan dalam rangka memberi pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat agar dapat terhindar dari jebakan investasi, pinjol, dan gadai ilegal. OJK sebagai koordinator strategi nasional pencegahan korupsi dalam kurung Rasnas PK. SJK kebersamaan dengan KPK upaya pencegahan korupsi di SJK berjalan dengan efektif. OJK telah menerapkan sistem manajemen anti pembahasan berbasis ISO 3.701 sejak tahun 2021 dan mendorong seluruh pelaku usaha jasa keuangan menerapkan SMAP. 5. OJK terus membangun dan menguatkan integritas institusi. Hal ini tercermin dari hasil survei penilaian integritas dalam kurung SPI KPK 2022 menunjukkan bahwa OJK secara nasional berada di urutan keempat dari total 640 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta urutan kedua untuk kategori lembaga non-kementerian dalam kurung dari 61 lembaga non-kementerian, 6 dewan audit dan fungsi GRC sebagai fungsi asuransi dan konsulting di OJK telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga tata kelola organisasi sepanjang tahun 2022. Komitmen tersebut akan terus dilakukan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya dengan penyempurnaan berkelanjutan. Atau H. Dukungan terhadap inovasi keuangan digital. OJK mendukung inovasi keuangan digital melalui penyelenggaraan rangkaian kegiatan
4 tahun Indonesia Fintech Summer dalam kurung IFS dan dan bulan Fintech Nasional dalam kurung WFN di tahun 2022 yang difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan IFS dan WFN merupakan upaya OJK dalam memfasilitasi forum pertemuan antara para pimpinan lembaga keuangan, asosiasi, dan pelaku fintech lokal dan mancanegara dan efektif menghasilkan output berupa 1. Integrasi asosiasi fintech antara Aptex dan API dalam rangka menciptakan sinergi dan integrasi dalam penguatan kerjasama antara regulator sektor jasa keuangan di wilayah Asia Pasifik. Melalui regulator Rontak 3. Penandatangan komitmen bersama terkait pelaksanaan responsible artificial intelligence dalam kurung AI. Selain itu, OJK juga meluncurkan inisiatif seperti chatbot OJK modul literasi keuangan digital topik customer plus program capacity building subtext dan pretext OJK. Ke depan, OJK akan terus mencermati perkembangan perekonomian dan sektor keuangan di 2023, terutama terkait dampak berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Implementasi undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dalam kurung Undang-Undang P2SK serta dimulainya tahapan pemilihan umum. Dalam kaitan itu, OJK akan mempersiapkan respon kebijakan yang terukur dan tepat waktu untuk merespon perkembangan isu-isu strategis tersebut. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf juga ada beberapa yang kurang kelihatan karena
matanya agak sedikit bermasalah dan juga tugasnya kurang rapi. Saya minta maaf dan terima kasih banyak sekali lagi